Cerita dimulai di sebuah kota Jerman. Seorang anak laki-laki bernama Joe sedang duduk di atas bukit dan ia melihat ke arah pantai seorang wanita yang sedang mandi di sana. Dan kecantikannya telah menarik perhatian Joe. Wanita ini bernama Rose dan Joe mulai menatapnya diam-diam. Saat melihat Rose, Joe tidak sengaja mengeluarkan suara yang membuat Rose juga melihatnya. Melihat Rose yang menatapnya, Joe menjadi sangat takut sehingga dia berlari dari pantai tersebut. Setelah itu, Joe pergi jalan-jalan ke pasar bersama keluarganya. Sementara itu, dia tak sengaja kembali melihat Rose di sana yang juga sedang berbelanja di pasar. Ketika Rose pergi setelah berbelanja, Joe mulai mengikutinya. Ternyata Rose memiliki beberapa pekerjaan di sebuah hotel. Saat mengikutinya, Joe juga mengikuti Rose sampai ke dalam hotel tersebut dan dia mencapai luar kamar Rose. Sementara itu, ketika Rose keluar untuk mengambil sendalnya, dia melihat Joe. Rose bertanya pada Joe, apakah Joe adalah anak laki-laki dari pantai kemarin? Joe mengatakan tidak dan dia langsung pergi dari sana, tetapi Rose menghentikannya dan memanggilnya untuk masuk. Joe pun setuju dan datang ke kamarnya. Rose pertama-tama menatapnya dengan hati-hati dan kemudian mulai melepas pakaiannya, tetapi kali ini Joe menjadi takut dan lari dari kamar. Joe adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Dia sekarang belajar di sekolah menengah atas, sedangkan Rose berusia 37 tahun dan dia bekerja di departemen pos. Keesokan harinya, Joe berada di sekolahnya dan dia adalah murid yang sangat pintar dalam belajar. Setelah itu, dia menelpon hotel dan bertanya tentang kamar yang sama tempat Rose menginap. Dia berbohong kepada staf hotel bahwa dia adalah kerabat Rose, sehingga dia bisa tahu alamat Rose dari mereka. Di sisi lain, Rose juga sedang bekerja dan dia memberikan surat kepada orang-orang. Sementara Joe mulai mengawasinya dari kejauhan. Karena staf hotel telah memberitahu alamat Rose, dia sekarang mulai mengikuti Rose. Setelah dia mengetahui alamatnya, dia pun langsung pulang ke rumah. Joe memiliki ibu yang bernama Hannah dan dia sangat mencintai kedua anaknya. Di sisi lain, Rose juga datang ke kantornya setelah memberikan surat. Di malam hari, ketika dia pulang ke rumah, dia menemukan bunga di apartemennya. Ternyata bunga-bunga itu diberikan kepada Rose oleh Joe. Keesokan paginya, Rose mulai kembali bekerja. Sementara Joe malah cabut dari sekolahnya dan mulai mengikuti Rose. Menyadari Joe telah mengikutinya, Rose pun turun dari sepeda dan menghampiri Joe dan bertanya mengapa Joe selalu mengikutinya. Joe berbohong bahwa dia hanya lewat saja, tetapi Rose mengetahui bahwa Joe sedang berbohong. Rose kemudian meminta Joe untuk menjauh darinya dan pergi dari sana. Perkataan Rose itu membuat Joe merasa sedih. Ketika Rose pulang ke rumahnya, dia melihat Joe di luar rumah. Joe mengatakan bahwa dia ingin berteman saja dengan Rose. Tetapi Rose mengatakan kepadanya bahwa Rose telah memiliki kekasih dan usia Rose juga jauh lebih tua dari Joe. Itu sebabnya mereka tidak akan bisa berteman. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh Joe untuk pergi dan menutup pintu rumahnya. Rose yang berdiri di dekat pintu, saat itu dia mendengar suara Joe jatuh dan dia segera keluar dan membantunya. Karena akibat terjatuh membuat Joe terluka di salah satu tangannya. Oleh itu Rose membawanya ke dalam rumah. Setelah itu Rose mulai membalut luka Joe dan Joe bertanya pada Rose tentang kekasihnya. Rose menjawab bahwa kekasihnya sekarang lagi pergi ke kota lain untuk beberapa pekerjaan dan dia akan segera kembali. Sekarang Joe kembali bertanya, apa yang Rose lakukan di hotel waktu itu? Sebagai tanggapan atas hal ini, Rose mengatakan kepada Joe bahwa ada beberapa pekerjaan yang sedang dia lakukan di hotel tersebut. Itu sebabnya Rose tinggal di hotel selama beberapa hari. Mendengar Rose, Joe mengatakan bahwa dia takut di hotel waktu itu. Tetapi hari ini, Joe tidak akan takut atau lari lagi. Mendengar itu, Rose mengajak Joe untuk berpusreng. Setelah melakukan hal tersebut, Rose meminta Joe untuk segera pulang. Sebelum pergi, Joe bertanya apakah dia boleh datang lagi. Tetapi setelah mendengar itu, Rose tidak mengatakan apa-apa dan Joe pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Joe pertama-tama pergi ke sekolahnya dan kemudian ia membeli sebotol minuman. Dia pun langsung pergi ke rumah Rose. Rose bertanya kepada Joe tentang orang tuanya. Joe mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha kaya, sedangkan ibunya menyukai fotografi. Ayahnya bahkan juga telah menyiapkan studio untuk ibunya. Tetapi ibu Joe tidak bisa berhasil dalam fotografi. Dan itulah sebabnya saat ini studionya telah tutup. Setelah berbicara, Joe mulai menggoda Rose yang membuat mereka kembali melakukan pusreng. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Joe yang sedang berada di rumah.
Ibunya yang akan hendak pergi keluar meminta Joe untuk mengurus adiknya sampai dia kembali pulang. Setelah beberapa saat, hujan mulai turun. Adik Joe yang sedang menonton TV, kesempatan itu Joe manfaatkan untuk pergi diam-diam dari rumah agar menemui Ross dengan sepedanya. Sesampainya di sana, baju Joe yang basah karena hujan. Jadi Ross memintanya untuk mengganti bajunya. Saat berganti pakaian, keduanya menjadi sangat panas. Setelah itu mereka kembali berpusreng. Hari ini Ross merasa sangat senang, sementara itu Ross mendengar suara mobil kekasihnya. Mendengar suara itu, mereka berdua panik dan dengan cepat mulai merapikan barang-barang. Karena terburu-buru, Ross hanya memberikan setengah dari pakaiannya kepada Joe dan menyuruh Joe menunggu di balkon. Kekasih Ross bernama Peter. Ross berharap dia akan segera pergi, tetapi Peter tidak akan pergi secepat itu karena kondisi cuaca yang masih hujan. Di sisi lain, Joe yang sudah basah kuyup di luar balkon dan merasa sangat kedinginan. Ross yang melihat ada kesempatan memberikan Joe sebuah selimut. Dan Joe juga berharap Peter akan segera pergi. Tetapi Peter mulai membuat keributan dengan berpusreng dan Joe menjadi sangat cemburu mendengar suara keduanya. Setelah beberapa saat ketika Peter sedang tidur, Ross membawa Joe keluar dari balkon. Dan Joe akhirnya bisa untuk segera pulang ke rumahnya. Joe sepertinya telah jatuh cinta kepada Ross. Itulah mengapa dia merasa cemburu ketika melihat Ross bersama dengan orang lain. Ketika Joe pulang ke rumah, ibunya memarahi Joe karena dia telah meninggalkan adiknya sendirian dan pergi begitu saja. Ayah Joe yang bernama Matthias juga telah kembali ke rumahnya. Di sana ibu Joe ingin Matthias juga ikut memarahi Joe, tetapi dia tidak menanggapi hal tersebut. Keesokan harinya, kali ini Ross yang datang menemui Joe di sekolahnya. Dia ingin tahu tentang kesehatan Joe, tetapi Joe malah memanggilnya dengan sebutan seorang wanita yang tidak berkarakter dan memintanya untuk pergi. Mendengar hal itu, Ross mengatakan kepadanya bahwa dia telah memberitahu Joe tentang Peter, tetapi Joe masih terus mengikutinya. Mendengar hal itu, dia hanya bisa pergi dari sana. Pada malam hari, Ross datang ke studio ibu Joe. Studio ini telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, jadi Joe memanggil Ross datang ke sini dan meminta maaf kepada Ross karena Joe telah kasar dengan memanggilnya seorang wanita yang tidak berkarakter. Ross juga memaafkannya. Setelah itu keduanya pun mulai berpusreng. Perlahan-lahan rasa cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama setiap harinya dan juga saling mengambil foto satu sama lain. Suatu hari Joe membawa Ross ke sebuah rumah gubuk yang jauh dari keramaian. Rumah atau kabin tersebut adalah milik ayahnya Joe. Dan keduanya di sana mulai saling menggoda. Di sisi lain, Hannah mulai membersihkan kamar Joe. Saat membersihkan itu, dia mendapatkan ponsel Joe yang ketinggalan di kamarnya. Tak disengaja, Hannah melihat foto-foto Ross yang tersimpan. Di sisi lain, ketika Ross pulang pada malam hari, dia menemukan Peter di rumah. Peter bertanya kepada Ross dari mana saja dia. Ross mencoba menghindari pertanyaan Peter karena kecurigaan Peter semakin dalam. Peter pun marah dan mengatakan bahwa para tetangga telah memberitahu Peter segalanya, bahwa seorang anak laki-laki selalu datang ke rumah Ross. Mendengar hal itu, Ross tidak berkata atau tidak memberikan penjelasan apapun. Karena kesal, Peter melampiaskan amarahnya ke sebuah botol, dan pecahan botol itu melukai Ross. Melihat Ross terluka, semua kemarahan Peter mereda. Dia dengan cepat memberikan obat dan memintanya untuk beristirahat. Sebelum tidur, Ross mengakui bahwa seorang anak laki-laki dulu sering datang kepadanya dan Ross telah membuat kesalahan besar. Peter pun kembali menjadi sangat marah padanya, tetapi dia tetap memaafkannya. Di sisi lain, Hannah bertanya kepada Joe tentang wanita yang ada di ponselnya. Joe kemudian berbohong pada ibunya bahwa Ross adalah temannya saja. Ketika ibunya kembali bertanya tentang sosok Ross, dengan tegas Joe mengatakan pada ibunya bahwa Ross bekerja di sebuah departemen pengiriman surat. Setelah mendengar hal ini, Hannah menceritakan semua kepada suaminya, bahwa putra mereka telah mempelajari segalanya dari seorang wanita tua. Hari berikutnya, Hannah sengaja datang ke kantor tempat Ross bekerja. Dia meminta Ross agar segera untuk menjauh dari anaknya, karena ujian akhir sekolah Joe akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Hannah hanya ingin Joe belajar serius untuk kehidupan setelah sekolahnya. Ibunya Joe juga tidak menyukai kedekatan Ross dengan anaknya. Hari berikutnya, Ross datang untuk bertemu dengan Joe di sekolahnya. Dia datang untuk memberitahu tentang pernikahannya dengan Peter, sehingga Joe harus melupakannya dan harus mempersiapkan ujian akhir sekolahnya karena Ross akan segera menikah. Joe yang menyadari keadaannya pun mulai kesal dengan situasi ini. Setelah beberapa hari, ujian Joe pun dimulai, tetapi Joe malah menghilang dari kamarnya.
Orang tuanya pun terkejut melihat Joe yang hilang dari kamar karena hari ini adalah hari penting bagi Joe untuk mengikuti ujiannya. Jika tidak, seluruh tahunnya akan hancur. Di sisi lain, Rose akan menikah hari ini dan Peter sudah bersiap di mobil pengantinnya. Sementara itu, Matthias, ayahnya Joe, datang menemui Peter dan bertanya tentang Joe. Matthias yang menduga bahwa Joe pasti datang ke tempat Rose. Rose yang mendengar percakapan mereka dari jendela segera mendatanginya ke bawah. Matthias langsung bertanya pada Rose tentang Joe. Rose memberi alasan bahwa dia tidak menyukai Joe, tapi Rose tahu di mana Joe berada. Dengan segera, Rose bersama dengan Matthias mulai mendatangi di tempat Joe berada. Kemudian setelah beberapa waktu, keduanya sampai di tempat rumah gubuk yang biasa Rose dan Joe datangi untuk bebusreng. Mereka berdua menemukan Joe di sana yang ternyata sudah terbaring lemas karena mabuk. Mereka berdua dengan cepat menyiramnya dengan air dingin agar mabuknya bisa reda. Begitu dia sadar, Joe malah menyerang ayahnya sendiri. Dia berkata bahwa ayahnya tidak pernah memberinya waktu dan sekarang ayahnya tiba-tiba mengkhawatirkan dirinya. Matthias pun mencoba mengalahkan Joe dan membawa bersamanya untuk segera pulang. Selang beberapa waktu, Joe kembali mengikuti ujian akhirnya. Sementara Rose akhirnya bisa menikahi kekasihnya Peter. Joe pun mengerti bahwa dia tidak mungkin bisa untuk menikahi Rose karena adanya perbedaan usia dan kehidupan di antara mereka berdua. Di akhir cerita, Joe mulai menjalani hidupnya dan bahkan setelah Rose pergi, dia bisa untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Schoolboy and the Mailwoman. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.